Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudari. Bersyukur sekali kita boleh punya waktu ya bersama-sama dengan jemaat di Ambon. Sekali lagi mari sama-sama kita bersyukur untuk ibadah gabungan antara jemaat Bali dan jemaat Ambon. Sekali lagi terima kasih ya buat Bro Narto dan Rexi juga yang udah share komuni tadi. Kita bangga ya, waktu itu saya dan Febri boleh berkunjung ya ke jemaat Ambon 2 tahun yang lalu, 2018 ya. Itu saya merasa jemaat yang kekeluargaan, jemaat yang luar biasa, ya dari yang muda campus ya, sampai yang tua juga mau semangat mau memberi buat Tuhan ya. Kita bangga ya sama Bro Narto dan Pur ya, yang sejak 2016 ya memimpin jemaat kita di Ambon ya, luar biasa mengenal Bro Narto ya, yang perjalanan rohaninya. Saya waktu dulu di Jakarta belum pernah kenal Bro Narto secara pribadi langsung, bahkan waktu pas udah di Ambon baru kita kalau setiap Bro Narto ke Jakarta ya kita bisa spend time, kita bisa bicara ya, itu yang membuat kita tahu ya, wah luar biasa perjalanan rohani dari Bro Narto dan Pur ya, dari Depok ya sampai sekarang bisa ke Ambon dan lihat ya, mendengar kabar baik dari jemaat Ambon, kami sangat bersukacita. Ya, dan hari ini juga tadi kalau lihat Bro Rexi sharing ya, ini yang kita dari dulu di kampus Jakarta tuh Bro Rexi tuh bro yang semangat ya dari kampus ya, pernah dikirim ya dari Ambon ke Jakarta ya, itu selalu jadi sukacitanya kita ya Bro Sister kampus Jakarta ya, melihat givingnya Bro Rexi, melihat sederhananya dan ingin membangun hubungannya Bro Rexi, learning attitude-nya Bro Rexi itu luar biasa ya, makanya tidak heran ya Tuhan benar-benar ya memanggil dan bahkan menumbuhkan Bro Rexi. Tadi saya bicara sama istri, wah makin dewasa ya Bro Rexi ini ya. Jadi kita memuji Tuhan ya untuk itu semua ya, luar biasa. Ya, dan nggak kerasa ini udah bulan yang baru ya, di bulan Juli ini kita punya tema yang baru, yaitu an open door, ya pintu yang dibukakan ya, dari buku Kolose pasal 4. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah kita Gereja Kristus Indonesia. Kita keluarga yang sangat ingin terus membangun fellowship dan hubungan satu sama lain. Dan memang satu sisi keuntungan daripada kita masa pandemi ini adalah kita makin terkonek ya sama jemaat yang lain di luar kota ya. Saya kemarin dengar campus ministry bisa connect ya, H2O dengan kampus Bandung ya, singles juga ya, setiap minggu bisa punya waktu-waktu yang bersama-sama. Saya lihat juga PDA Merit ya, dari jemaat kita yang di Jakarta bisa sama jemaat kita yang di Jayapura ya, jemaat kita yang di ada yang di Solo dan lain-lain yang bisa terkonek seluruh Nusantara ya, 35 kota ya, itu luar biasa. Kita juga mungkin bisa belajar satu sama lain. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh punya fellowship Tuhan dengan jemaat Ambon dan Bali, Bapak. Inilah keluarga yang Kau berikan Tuhan pada kami Tuhan. Kami mengenal Engkau, dengan demikian kami bisa mengasihi satu sama lain, Bapak. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu selalu Tuhan menjadi energi hidup kami, membukakan mata pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, apalagi yang terus kami mau belajar, apalagi yang kami makin Tuhan disempurnakan menyerupai Kristus Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan, bulan lalu kita belajar dari buku Yeremia Bapak, bagaimana Tuhan Engkau melihat kami sebagai melihat Israel Tuhan, sebagai pengantin Engkau Tuhan, dan kami pun tahu Tuhan, apa bagian kami dalam pertobatan, apa bagian kami di dalam mendengarkan Tuhan untuk bisa merespon firman Engkau Tuhan. Biar Tuhan hati kami Tuhan, jemaat Bapak, kami boleh semakin menyukai firman Engkau, cepat dalam bertobat Bapak, karena itulah Tuhan message daripada buku Yeremia Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu yang berbicara hari ini, semua perkataan berasal daripada roh Engkau Tuhan, dan semuanya memuliakan Engkau, dan semua yang mendengar Bapak, boleh Tuhan tertanam Tuhan, dan terbangun Tuhan, karena firman-Mu saja Bapak. Dalam nama Yesus, kami udah bersyukur. Amin. Oke, an open door. Ya, ini adalah satu tema yang kita boleh usung di dalam bulan Juli ini. Apa artinya open door ini? Ya, jadi di sini kita bisa lihat dari buku Kolose, surat Kolose dari Paulus yang dikirimkan. Ini faktanya adalah kota Kolose ini adalah satu kota ya di daerah Asia Kecil yang ini lumayan strategis posisinya. Ya, kalau kita lihat di situ ada Efesus di sebelah kirinya, lalu ada kota Korintus lagi di pulau seberangnya lagi.
Ya, kota Korintus merupakan juga kota yang biasanya pertemuan ya antara semua yang berlayar biasanya ke situ. Tapi kota Kolose ini adalah kota kecil yang mungkin pada saat itu juga tidak terlalu important, ya tidak terlalu penting, tapi memang setiap orang yang melalui jalur darat dari barat ke timur, timur ke barat, itu selalu melewati Kolose. Ya, ada satu referensi menyatakan bahwa kalau kita ke atas bukit, di bukitnya Kolose, itu kita bisa lihat ya di kejauhan di bawah itu ya, itu orang-orang bisa berlalu lalang, ya melintas ya berjalan kaki itu semuanya mau dari barat ke timur, timur ke barat. Sehingga kota Kolose ini begitu banyak ya orang yang berinteraksi, begitu banyak percampuran budaya. Ya kalau kita kenal istilahnya sinkretisme, ya semua aliran itu bisa bercampur di sini. Oke. Nah, itu ada gambar sungai yang di kiri atas. Ya, ini adalah gambar tentang bagaimana mata air ya yang dingin daripada Lycus River itu mengalir terus ya. Kalau kita bisa lihat ada peta yang kecil di sebelah kanan itu melalui kota Laodikia dan Hierapolis. Ya, jemaat pada saat itu juga ada jemaat di Laodikia. Kalau kita masih ingat ya di buku Wahyu ada perkataan daripada Rasul Yohanes ya Wahyu kepada Yohanes yaitu apa? Tentang suam-suam kuku. Ya, kenapa jemaat Laodikia suam-suam kuku? Karena memang itu mengambil istilah daripada air yang daripada gunung Lycus River ini. Nah, waktu mengalir itu masih dingin, tapi sudah di Laodikia itu sudah hangat. Nah, begitu pula imannya jemaat Laodikia pada saat itu suam-suam kuku juga, seperti air yang mengalir itu. Ya, itu hal-hal fakta yang boleh kita bisa kenal. Dan ada referensi di dalam kota Kolose ya, ini pernah menjadi kota yang bisnisnya tentang wall merah marun. Wah, ini bukan gambar pada saat itu ya. Ya, saya ambil gambar yang lain aja tentang benang wall itu gimana sih? Jangan-jangan kita lupa benang wall itu seperti apa gitu ya. Tapi ini adalah pusat bisnis juga, perdagangan. Mereka sering industri, ya dan komoditi paling pentingnya adalah wol merah marun. Nah, sehingga waktu dari barat ke timur, timur ke barat, orang-orang berlalu lalang, ya itu membuat faktanya yang paling besar adalah tentang bisnisnya mereka. Dan akhirnya mereka sendiri tahu, ya jemaat yang sudah bertobat pun justru yang paling utama adalah mereka mengerti profesi mereka sebagai pekerja. Ya, bukan lagi sebagai murid Yesus. Dan ditambah lagi pengaruh budaya. Ya, kalau kita membaca buku Kolose ya dalam sebulan ke depan kita akan gali sama-sama ya. Itu yang namanya filsafat-filsafat kosong itu banyak mereka dengarkan juga. Ditambah lagi percampuran lagi hari-hari rayanya orang Yahudi itu masih mereka dengarkan juga. Makanan-makanan masih mereka dengarkan. Jadi, mau aliran tentang Yahudinya, mau aliran tentang filsafat-filsafat yang lain dicampur-campur, sehingga itu tujuan utamanya adalah untuk kepentingan duniawinya mereka. Ya, ini adalah gambaran daripada Kolose ya. Kalau hari ini kita ke sana, ya memang banyak reruntuhan ya. Ya bekas-bekas gereja Kolose atau bangunan-bangunan di Kolose itu jadi reruntuhan semua. Oke. Jadi ini adalah pengaruh budaya dan kepentingan duniawi. Nah, sekarang kita lihat ya di Kolose 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian yang menjadi ayat tema kita pada bulan ini. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Oke, saya garis bawahi di sini. Ya, di pasal terakhir ini, Paulus ingin sekali semua orang berdoa, ya, supaya open door, membuka pintu. Buka pintu apa? Untuk pemberitaan kami. Ya, tentang apa bicaranya? Tentang rahasia Kristus. Ya, sehingga Paulus dipenjarakan. Justru karena dia bicara tentang rahasia Kristus, dia jadi menderita di penjara. Oke, nah, sehingga kita dalam bulan ini, kita akan benar-benar bisa lihat 4 hal yang akan kita pelajari. Minggu pertama ini kita akan belajar tentang rahasia Kristus yang harus dibukakan. Minggu kedua kita akan belajar tentang firman yang membukakan hidup. Minggu ketiga kita akan belajar tentang doa yang akan membukakan. Dan yang keempat adalah jalan yang terbuka.
dari penjara. Oke, kalau saya lihat di buku Kolose, ya, tentang rahasia Kristus itu ada 4 kali dinyatakan. Ya, pasal 1 ada 2 kali, pasal 2 ada sekali, ya, pasal 4 sekali lagi. Jadi memang Paulus ini ingin sekali jemaat Kolose atau yang membaca hari ini tentang surat Kolose, kita tahu banget supaya apa? Ini rahasia Kristusnya nggak main-main nih. Ini harusnya bisa membuka pintu ke banyak hal. Ya, tetapi kita mesti lihat bagaimana kita bisa menghidupi ini. Oke, 2 poin yang saya akan sharing hari ini adalah rahasia Kristus yang harus dibukakan, yaitu kita adalah pekerja dalam gambaran Dia, dan kita juga adalah penderita untuk disempurnakan. Amin. Mari kita lihat ya, poin kita yang pertama ya, pekerja dalam gambarannya. Ya, di Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Ya, jadi ini Paulus membuka di surat Kolose ini, ya, setelah dia greetings segala sesuatunya ya, dia mau kasih tahu lagi, kita memang sepertinya hidup kita ini dikuasai oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Dan sepertinya memang kehidupan kita ini dikuasai oleh lingkungan-lingkungan kita nih. Filsafat-filsafat orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Atau mungkin gaya Yahudi yang lama. Tetapi ingat, kita ini diciptakan di dalam siapa? Di dalam Kristus. Dia justru menciptakan yang ada di sorga dan yang ada di bumi juga. Bahkan sebelum dunia diciptakan, dia sudah ciptakan segala sesuatunya. Dia sudah ada. Ya, jadi di kita itu dicipta oleh Yesus. Ini yang Paulus ingin sekali kita ingat lagi. Dan di ayat 20 dikatakan bahwa apa? Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian. Ya, di salib Kristus itu. Jadi dia pun memperdamaikan, dia pun menebus. Kenapa? Kalaupun kita tidak makin menemukan Kristus, kalaupun kita nggak mengerti identitas kita diciptakan dalam Kristus, tenang. Ya, saya yang tebus, saya akan damaikan lagi semua prinsip, semua ketakutan, semua hal-hal yang mungkin kita sudah termakan. Saya akan perdamaikan lagi di dalam salib Kristus. Oke. Jadi pasal 1 ini sangat penting untuk kita mengerti kembali dicipta dan ditebus oleh Yesus. Ya, saya mau bandingkan ini. Kenapa? Karena ada satu frase, yaitu be fruitful and increase, ya, beranak cucu bertambah banyak, berbuah dan berkembang. Itu memang adalah frase-frase dalam penciptaan Tuhan. Ya, kalau Kejadian 1 dikatakan bahwa apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi, satu sisi dari gambaran penciptaan Tuhan adalah kita ini be fruitful and increase dalam bahasa Inggrisnya. Ya, setiap ciptaan Tuhan itu pasti be fruitful, pasti increase. Nah, Paulus juga menyatakan itu di dalam penciptaan di Kolose 1 juga. Yaitu apa? Di ayat 6-nya. Yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang. Ya, bearing fruit and growing. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, sama lagi, bearing fruit and growing. Ya, kalau yang di ayat 6, siapa yang bearing fruit and growing? Injilnya yang berbuah dan berkembang. Di ayat 10, siapa yang bearing fruit and growing? Sekarang kitanya. Ya, kitanya yang berkembang, kitanya yang berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ini adalah satu sisi yang Tuhan ingin kita bertumbuh. Injilnya bertumbuh dalam hidup kita, sehingga kita jadi memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Kalau pengetahuan tentang Allah itu jadi benar dalam hidup kita, kita juga akan memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Misalnya apa? Bulan lalu kita bahas buku Yeremia. Dari buku Yeremia itu, kita bisa saja jadi dapat, oh iya ya, kita itu mempelainya Tuhan ya.
Dan Tuhan ingin sekali kita merespon firman ya. Ya udah deh, kalau begitu, pekerjaan baik yang saya mau lakukan adalah setiap hari saya mau merespon firman. Nah, sesimpel itulah ya memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Lalu apa? Oh ya, Tuhan berkali-kali melalui Yeremia pengen Israel itu bertobat. Ya, kalau nggak bertobat dibuang. Itu pas perjanjian lama. Ya, tetapi pada perjanjiannya di Yeremia 31 bahwa akan ada pengertian daripada ya gembala yang baru itu, Kristus. Ya, akan ada pengertian sehingga semua orang yang besar kecil bisa mengerti. Akhirnya apa? Memang pada hari ini kalau kita gampang sekali mau kenal firman Tuhan dan kita mau bertobat, sesimpel itulah kita bisa memberi buah. Ya, kalau hari ini kita baca Alkitab ya, saya bersyukur kita jemaat, kita selalu quiet time tiap hari ya, saya bisa dengar setiap hari ada aja ya yang Zoom sama-sama bisa doa bareng-bareng, ada yang sharing saat teduhnya sama-sama di dalam Zoom. Itu luar biasa. Kenapa? Karena dari situ kita tahu hal apa sih yang pada hari ini saya memang kerja nih. Saya kerja dari misalnya jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Mau itu work from home di masa pandemi ini, mau itu ada yang masih bisa kerja langsung, mau itu mungkin kita dirumahkan. Tetapi identitasnya dari ciptaan Kristus adalah apa yang saya mau beri buah dalam pekerjaan baik saya, mau saya di rumah, mau saya di luar, tapi karena saya mengenal tentang Tuhan. Apapun profesi kita, apa yang saya mau lakukan pekerjaan yang baik. Kalau hari ini saya quiet time tentang apa? Tentang mengasihi. Saya akan pikirin, orang siapa yang saya mau kasihi? Nanti kalau saya ketemu orang, bagaimana saya mau mengasihi dia? Kalau saya hari ini saat teduh tentang pengampunan, oke, masih ada nggak hal yang saya belum ampuni ya, teman saya? Ya, bagaimana saya merencanakan hal itu supaya saya bisa mengampuni dia? Itu namanya kita fokus tentang pekerjaan baik. Kenapa? Karena kita adalah pekerjanya di dalam gambarannya. Tapi pada saat itu, jemaat di Kolose sudah tidak fokus lagi tentang apa? Berbuah dan berkembang. Ya, nanti kalau kita sudah sampai di pasal 2, pasal 3 ya, kita baru bisa lihat apa sih isunya dari jemaat di Kolose ini, ya. Nah, ini kita adalah ciptaan baru. Ya, kalau kita ciptaan baru, hidup kita baru. Pekerjaan kita pun baru juga. Ya, ini bukan tentang hal yang kelihatan, tetapi apa? Hal yang nggak kelihatan. Ya, dikatakan demikian di 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Apa maksudnya? Kok satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati? Betul. Kenapa? Karena waktu Kristus mati buat semua orang, karena kasihnya yang luar biasa itu menguasai Paulus dan kawan-kawan, ya, mereka jadi tahu bahwa apa? Semua orang di dunia pun sudah mati. Loh, gimana bro? Kok udah mati? Orang banyak kok yang masih hidup fisiknya. Tetapi di dalam rohani, semua orang itu sudah mati. Ya. Nah, kapan dia bisa hidup lagi rohaninya? Sewaktu mereka mempercayai, mengimani, Yesus sudah mati dan bangkit buat mereka. Disitulah mereka diciptakan baru oleh Kristus. Disitulah Kristus akan menumbuh kembangkan imannya kita. Disitulah roh kita ditumbuh kembangkan. Kenapa? Karena kita bukan ciptaan yang secara fisik lagi. Ya, secara fisik memang kita masih akan tumbuh ya. Kalau sekarang kita bapak banyak yang sudah melebar. Ya, apalagi masa pandemi ini ya. Oh, makan sana, makan sini, kurang gerak ya. Hati-hati kita jemaat ya. Mari kita jaga kesehatan kita. Tapi apa? Fokusnya adalah waktu ciptaan Kristus itu memang bertumbuh pengetahuan tentang Allah dan akan berbuah dalam pekerjaan-pekerjaan baiknya mereka. Apapun profesi mereka. Makanya di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kenapa? Yang lama sudah berlalu. Ya, sudah mati. Jadi misalnya, ya, orang menikah, punya anak. Anaknya belum kenal Kristus. Ya, anaknya itu adalah cara pandang di dalam 2 Korintus 5 ini mati. Kenapa? Karena belum kenal kasih Kristus yang mati dan bangkit buat dia. Nanti waktu dia dewasa, dia kenal pengetahuan tentang Kristus yang mati dan bangkit buat dia, dan dia tahu bahwa
Oh, Roh Kudus ini membuat kita itu bisa makin mengenal Kristus ya, makin bertumbuh ya kita ya, makin berbuah ya tiap harinya ya. Disitulah orang itu mulai hidup. Tapi sebelumnya, semua orang adalah mati di mata Kristus. Kenapa? Karena ini adalah tentang ciptaan yang baru. Bukan ciptaan yang lama, yaitu yang secara fisik. Ya, ini adalah yang lahir kembali karena kenal Kristus yang mati dan bangkit. Oke? Jadi sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita bisa katakan satu sama lain dalam jemaat, welcome, ya, yang baru sudah datang. Moses yang baru sudah datang. Ya, tadi kalau kita dengar Reksi yang baru sudah datang. Ya, dulu memang mungkin mendapatkan parenting atau misalnya mendapatkan atmosfer didikan di dalam keluarga mungkin nggak kondusif. Mungkin nggak dapetin kasih yang Kristus. Ya, mungkin nggak dapat didikan yang righteous dalam kebenaran. Mungkin nggak dapat kasih karunia yang tepat buat diri dia. Tapi waktu Reksi mengenal firman Tuhan, dia mengerti pertobatan, dia mengerti ya Bible demi Bible, itu membuat dia tahu, oke, saya mau giving, tapi saya givingnya karena saya kenal firman satu demi satu. Dan firman itu benar-benar menciptakan saya kembali. Amin. Nah, ini identitas baru kita karena Yesus. Siapapun kita ya, mungkin kita sini ada seorang akuntan, mungkin kita seorang florist, ya, ada yang seorang broker, ada yang seorang yang pembuat roti, baker, ya, ada yang dokter dan lain-lain. Ya, ada yang mungkin kalau kita di Bali kita bisa jadi guide. Ya, banyak profesi-profesi kita. Tapi sebenarnya profesi yang utama adalah apa? Kita murid Yesus. Ya, saya kasih contoh di sini. Paulus, dia murid Yesus yang terus berbuah dan berkembang. Tapi dia sambil buat tenda. Ya, waktu di Kisah Rasul 18. Lalu apalagi Petrus, murid Yesus yang terus berbuah dan berkembang. Tapi dia pun sambil menjala ikan juga. Ya, walaupun dia meninggalkan jalannya untuk ikut Kristus. Ya. Yang ketiga, Lukas ya, dia terus berbuah dan berkembang sambil menjadi tabib. Lydia ya di Kisah 16, Kisah Para Rasul, ya, murid Yesus yang terus berbuah dan berkembang, tapi sambil menjual kain ungu. Ada profesinya, tapi profesi itu adalah sambilan dalam kehidupan, bukan yang utama. Kenapa? Karena yang utama adalah identitas kita adalah ciptaan baru. Ya, pagi-pagi kita lihat firman Tuhan, mau apa lagi yang kita ketahui tentang dia. Lalu apa lagi kita akan berbuah dari pengertian kita dalam firman. Pertanyaannya, apakah kita mengimani nggak? Karena kalau misalnya kita hanya, mengerti, dulu saya pernah belajar itu, dulu saya pernah baca Alkitab itu, tapi apa? Nggak kita buahkan itu, ya, nggak kita terus-menerus kembangkan itu, akhirnya identitas baru kita bukan ciptaan Kristus. Oke? Nah, inilah poin pertama saya, yaitu apa? Pekerja yang sesuai gambarannya. Ya, firman akan dibukakan pintunya. Kalau apa? Setiap murid Yesus, setiap jemaat, mereka mengerti bahwa kita ini adalah pekerja menurut gambarannya. Ya, pekerja secara dunia, saya tahu. Saya ada profesinya, tapi saya adalah pekerja karena saya ciptaan Kristus yang baru. Dan saya berbuah dan berkembang. Itu yang saya mau kasih semangat buat kita semua hari ini. Amin. Poin saya yang kedua adalah, rahasia yang kedua adalah kita adalah penderita yang menyempurnakan. Oke, kita lihat. Pelayan ya di dalam bahasa Yunani adalah doulos. Ya, kita lihat di sini Kolose 1 24-25. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Amin. Ya, jadi dikatakan Paulus itu apa? Bersukacita. Kenapa sukacitanya? Bukan sukacita karena gaji saya naik, bukan ya. Sukacitanya bukan karena saya kayaknya dapatkan anak. Sukacitanya buat akhirnya saya dapat pasangan hidup buat kita yang single. Ya. Atau sukacitanya ada apa? Dapat makanan. Atau apa? Saya bisa ke pantai ya. Ini ngomong-ngomong Bali sama Ambon pantainya luar biasa dua-duanya nih ya. Tapi sukacitanya adalah aku boleh menderita karena kamu. Wow. Ya, saya bersyukur sama jemaat Bali ya, sebulan lalu kita
sering bahas tentang calling, yaitu calling tentang menderita buat Kristus. Ya, kita bisa ulang-ulang itu, dan kali ini kita bisa lihat lagi bahwa apa? Paulus bersuka cita karena boleh menderita karena kamu, brother sisters. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Jadi penderitaan Paulus itu akan menyempurnakan penderitaan Kristus demi jemaat. Dari situlah Paulus bilang, aku telah menjadi pelayan. Doulos itu dalam bahasa Yunaninya. Oke. Nah, saya mau share tentang ini di 2 Korintus 4 tentang harta Kristus dalam bejana. Ya. Ini yang membuat Paulus kenapa dia punya keyakinan dia mau hidup dalam penderitaan Kristus. Di ayat 7 sampai 11 dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini. Amin. Ya, sering orang bertanya ya, bro, saya pengen sekali bro mengalami Yesus. Ya. Nah, masalahnya adalah mungkin pengalaman-pengalaman rohani kita, masa muda kita, dulu masa kecil kita ketemu sama teman-teman bisa sharing atau misalnya bisa kesaksian, wah, saya hampir ditabrak tapi Tuhan meluputkan saya, puji Tuhan. Puji Tuhan saya dapat bonus ini. Ya, saya mengalami Kristus. Puji Tuhan saya sembuh dari penyakit yang luar biasa menyakitkannya. Puji Tuhan. Betul, semuanya puji Tuhan. Tapi mengalami Kristus itu seutuhnya adalah mau mengalami penderitaan Kristus. Kenapa? Karena Paulus berkali-kali berkata ya, kamu akan mengenal Kristus kalau mau bersekutu dalam penderitaannya, mau bersatu dalam penderitaannya. Ya, makanya kenapa Paulus ingin sekali setiap hari membawa kematian Yesus dalam tubuhnya. Supaya apa? Supaya satu aja. Supaya Yesus makin nyata dalam tubuh kita. Jadi satu-satunya rahasia ya, kalau ingin mengalami Yesus, kalau Yesus jadi nyata dalam hidup kita, satu aja, mau nggak menderita buat Yesus? Kalau nggak mau, memang sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bisa mengalami Kristus. Ini satu secret rahasia yang Paulus ingin sekali bisa bagikan kepada kita. Oke. Nah, ini ada gambar bejana tanah. Lihat. Ya. Kalau orang Jewish dulu, ya, bahkan orang Yunani saat itu, mereka itu bisa taruh harta itu di dalam bejana tanah liat. Ya, lalu bejana itu ditaruh di satu storage, satu ruang. Nah, kenapa di bejana tanah liat? Nah, bukan kenapanya, tetapi faktanya, bejana tanah liat itu adalah bejana yang gampang pecah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita taruh harta yang berharga di bejana yang paling gampang pecah, sepertinya nggak aman. Ya, tetapi itu adalah culture mereka. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kalau misalnya kita punya barang yang pecah ya, fragile ya, kalau kita di airport sering sekali ya bisa dengar ya kata-kata fragile. Ya, itu pasti kita akan lindungin sekali. Ya, kita lindungin sekali ya, lalu kita wrapping lagi ya supaya nanti nyampe di kota berikutnya itu bendanya itu masih terjaga. Kenapa? Karena fragile. Nah, sekarang yang fragile itu apanya? Tubuh kita ini fragile. Ya, satu waktu tubuh kita ini akan bersatu lagi sama tanah. Ya, nggak akan kekal. Nggak akan bertahan lama tubuh kita. Ya, mungkin tubuh kita ini bisa gampang sekali kena penyakit. Mungkin. Ya, kita bisa jaga kesehatan, tapi bukan tubuh yang kuat dari segala penyakit. Okay. Ya, tubuh kita bisa gampang sekali kita kena kecelakaan, tubuh kita bisa cacat. Fragile.
Lalu apalagi yang fragile? Jiwa kita fragile. Kenapa? Ya, kalau kalau saya udah sering sharing ya, bagaimana ya hubungan saya di dalam keluarga, sehingga hati saya bisa fragile, jiwa saya bisa fragile. Kenapa? Saya jadi pengen sekali diterima orang-orang. Saya pengen sekali dihargai orang-orang. Saya nggak enakan sama orang. Saya pasti mengatakan, ya saya baik-baik saja. Kenapa? Saya nggak mau ngerepotin orang. Kenapa seperti itu? Karena saya fragile. Karena saya ngalamin banyak hal yang saya nggak diterima, sehingga saya nggak bisa ngomong secara real, secara nyata. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman saya itu membuat jiwa saya rusak, fragile jiwa saya. Nah, cuman di dalam jiwa yang fragile ini, di dalam tubuh yang fragile ini, yang gampang hancur ini, nah Paulus ngomong bahwa apa? Harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat yang fragile itu. Siapa harta itu? Itulah Kristus. Jadi, kalau jiwa kita memang nggak sempurna, kalau misalnya memang tubuh kita nggak sempurna, tapi karena kita punya harta Kristus itu, justru kalau jiwa kita dalam keadaan habis akal, kita nggak pernah putus asa. Kenapa? Karena Kristus Yesus itu yang akan menyembuhkan jiwa kita. Kalau kita dianiaya ya, berarti kalau kita hubungan kita, waduh, kok kayaknya dapat konflik, kok kayaknya saya nggak dihargai, dianiaya. Paulus dianiaya gila-gilaan. Namun, tidak ditinggalkan sendirian. Kenapa? Karena punya harta Kristus itu. Kami dihempaskan, namun nggak akan pernah binasa. Kami ditindas, namun nggak pernah terjepit. Hari ini kita pandemi. Ya, mungkin penghasilan kita nggak sebanyak dulu. Tapi apa? Nggak pernah bisa putus asa. Kenapa? Karena ada harta Kristus itu di tengah-tengah jiwa kita yang fragile ini. Kalau kita senantiasa bawa kematian Kristus di dalam tubuh kita, makanya Kristus akan menjadi nyata. Tapi kalau kita nggak bawa kematian Kristus, yang kita bawa adalah keinginan kita terus. Aduh, harusnya saya bisa dapat segini. Harusnya ke depannya saya bisa punya cita-cita saya yang seperti ini. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang demikian, bukan kematian Kristus yang kita bawa dan pikirkan. Lama-lama kita makin khawatir, dan khawatir, dan lama-lama hubungan kita sama Yesus pun hilang. Dan kita nggak akan pernah bisa mengalami Kristus. Saya mau share di sini ya, bahwa rahasia sukacita adalah menderita buat Kristus. Fisik dan batin bisa menderita, namun roh selalu bersukacita. Justru karena apa? Cuma karena satu nama, Kristus. Hari ini saya mau tanya sama kita, bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Seintim apa kita dengan Kristus? Apakah sukacita kita hari ini, hari kemarin, hari besok, karena hubungan kita dengan Yesus? Apa yang kita kenal tentang Kristus? Ya, menarik, kemarin ada di single class kita bisa bahas ya, bahwa hubungan satu sama lain itu, Paulus itu justru tanya imannya orang, pengen tahu kasihnya orang, pengen tahu pengharapannya orang. Itu yang bisa membuat bersekutu. Tapi kalau hubungan kita bukan tentang itu, kita lebih banyak pengennya fun, pengennya nyaman, ya pengennya keinginan kita tercapai. Lama-lama, justru kita makin punya penderitaan, tapi penderitaannya penderitaan duniawi. Ya. Tapi kalau roh kita sama Kristus terus ya bisa lihat pengharapan dia, bisa lihat tentang kasihnya. Justru kita melakukan kasihnya dia, pengen tahu kasihnya orang seperti apa, pengen tahu imannya orang gimana. Terus kita berhubungan di dalam jemaat. Itulah kunci sukacita kita. Kenapa? Nanti kan saya akan share ya, bagaimana kita dalam hubungan bisa menderita juga. Oke, ya. Doulos itu artinya budak, ya, pelayan. Ya, di Keluaran 21 ayat 5-6. Tadi kan Paulus bilang bahwa aku pelayan jemaat, aku adalah budaknya Kristus. Oke, apa ide tentang budak di dalam firman Tuhan sejak Perjanjian Lama? Di Keluaran 21 dikatakan ayat 5-6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya ke menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, waktu zaman Keluaran, itu
Begitu banyak waktu orang Israel bebas dari perbudakan bangsa Mesir, mereka keluar itu menyeberangi ya Laut Merah itu ya. Itu ada budak-budak yang orang Mesir pun ya itu ikutan. Oke. Nah, jadi budak-budak orang Mesir atau segala itu ikutan semua. Nah, jadi mereka itu masih jadi budaknya di sana. Ya, di dalam mungkin di keluarganya orang Israel pun ada yang masih jadi budak. Nah, waktu itu di hukum Taurat, ya firman Tuhan berkata bahwa budak itu nanti sampai tahun ke-6, jadi ada masa durasinya. Mereka bisa bekerja pada tuannya. Tapi tahun ke-7 mereka bisa bebas. Nah, ini adalah pengecualian bahwa apa? Ternyata tahun ke-7 waktu budak itu bisa bebas, dia bisa menentukan hidup dia mau kemana. Tapi tiba-tiba dia berkata, aku cinta kepada Tuanku. Aku pengen di sini aja. Nah, kalau udah kayak begitu, nah ini tandanya. Oke, telinganya dibawa ya. Ini artinya ini menghadap Allah tuh seperti ini. Menghadap Allah itu di dalam konteks adalah dibawa ke pintu telinganya itu, lalu ditusuk telinganya dengan penusuk sehingga bolong telinganya. Ya, ada berdarah telinganya oleh penusuk dan di tiang pintu itu. Apa artinya ini? Ya, pintu. Ya, saya nggak cukup waktu untuk bisa share ayat-ayatnya ya. Tapi pintu itu adalah akses menuju rumah tuannya. Ya, jadi kenapa pintu? Kenapa? Karena pintu ya memang selalu ya dibuka untuk menuju ke rumah tuannya. Jadi supaya budak itu tahu bahwa kamu tuh diterima sekarang di rumah saya. Hari ini, kalau kita tahu kita adalah hambanya Tuhan, kalau kita tahu kita adalah dulosnya Tuhan, kita tahu bahwa apa? Kita sekarang menuju rumah Tuhan kita. Lalu apa? Telinga. Telinga kita tahu di buku Keluaran 19 ya, pernah ada darah perjanjian itu di cupingnya ya, kita pernah bahas itu sama-sama ya, lalu di ibu jari tangan dan ibu jari kaki ya, dan ada juga kisah di buku Imamat ya tentang orang sakit kusta ya, setelah ada korbannya persembahan ada darahnya, itu pun ada tentang di telinganya juga apa? Disucikan dan dibersihkan. Jadi kenapa telinga? Karena telinga ini adalah untuk patuh mendengarkan Tuannya. Dan dibersihkan selalu dan disucikan. Kenapa dilubangi? Ya, saya tahu ya, Kristus dilubangi oleh paku ya, dan waktu dia nampakkan ke Thomas, ya barulah Thomas percaya. Kenapa? Karena bekas itu nggak akan hilang. Ya, kalau itu tentang tubuhnya itu masih tubuh yang sama, bekas itu nggak akan hilang. Nah, sama juga waktu dilubangi di telinganya dia, bekas itu tidak akan hilang seumur hidupnya. Dan dia tahu bahwa apa? Ini adalah tanda komitmen seumur hidup. Bukan karena kemauan tuannya, bukan. Tapi karena kemauan si budak. Si budak sebenarnya bebas dikasih pilihan. Ya, mau ikut tuannya lagi atau mau pergi bebas, dia bisa bebas. Tapi di dalam kemerdekaannya itu, dalam kebebasannya itu, dia justru apa? Saya mau pilih tuan saya, makanya saya mau ditusuk telinga saya di pintu. Kenapa? Saya mau masuk rumah tuan saya mau terus mendengarkan Tuhan saya sampai seumur hidup, saya mau terus dibersihkan, disucikan, dan saya mau komitmen seumur hidup kepada Tuhan saya, karena cinta saya, ini karena keinginan saya, karena kebebasan saya mau milih dia. Itu komitmen saya. Jemaat, bagaimana kita mendengar hal ini? Ya, dari prinsip tentang budak ini, sebenarnya itu adalah gambaran tentang Kristus juga. Ya. Kalau Kristus, dia turun jadi manusia, dia ambil rupa seorang budak. Ambil rupa seorang hamba. Ya. Dia, kita 2 minggu lalu, kita sempat bahas ya, bagaimana dia mengaku, saya adalah guru dan tuan, tetapi apa? Dia justru ambil profesi, ambil fungsi seperti seorang budak non-Ibrani, yaitu apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Dia benar-benar serving. Yesus kita benar-benar menghamba. Ya, dan sampai matinya dia benar-benar menghamba kepada Allah Bapanya. Sampai mati di kayu salib. Hari ini, kalau kita diciptakan sebagai manusia, seharusnya kita tahu, harusnya saya juga mengerti bagaimana saya diciptakan di dalam Kristus. Kalau pencipta saya mengambil
fungsi seorang hamba, berarti kita di keluarga pun, kita mau mengambil fungsi seorang hamba. Kita di gereja pun mau mengambil fungsi seorang budak. Kita di lingkungan pun, kita mau mengambil fungsi seorang budak juga. Kenapa? Makanya di Kolose 3 ayat 23 ya, di Kolose 3 itu banyak sekali ya ngomongin tentang tuan dan hamba. Ya. Dan 23 kan kita tahu ya, setiap segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena memang kita udah dilubangi. Kita udah dibaptis, udah dilubangi. Kita udah janji mau dengerin Tuhan terus. Kita mau selalu dibersihkan, disucikan. Dan kita tahu, kita selalu mau hidup dalam kerajaan Allah, di dalam rumahnya Tuhan. Jadi ini bukan tentang dia full time atau nggak full time. Dia pendeta atau bukan pendeta. Tapi kalau kita manusia, seperti Yesus juga jadi manusia, kalau kita juga mengambil Yesus kita sebagai Tuhan kita, maka inilah hidup kita. Mau menderita. Seperti seorang budak menderita. Makanya Paulus juga mau menderita. Kenapa? Karena brother sisters-nya, jemaat adalah orang-orang yang mau dia kasihi. Nah, waktu mengasihi ya, pasti ada penderitaan. Nggak mungkin enggak. Waktu kita mau menyemangati, pasti ada penderitaan. Waktu kita mau menginjil, memberitakan firman, pasti ada penderitaan. Tapi karena kita udah dilubangin, dan dilubangin itu adalah keinginan kita, karena kita di telinga kita sudah tahu itu, kita mau dengerin firman, teruskan itu. Ya, di dalam jemaat Kolose, ya kalau kita baca buku Filemon, Filemon itu adalah salah satu ya saudara di dalam jemaat di Kolose. Ya, dan inilah kenapa ya di jemaat Kolose ini ada statement tentang tuan dan hamba ya. Justru tuan dikatakan berlakulah jujur dan adil terhadap hambanya. Ya, kalau hamba ya tetap patuh, tetap respect ya, lakukan segala sesuatu juga seperti untuk tuannya, Tuhan. Oke? Nah, tapi di Kolose 1:27-29 ini kita mau lihat dulu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Lihat ya, Paulus sudah memutuskan dengan penderitaan saya, nggak apa-apa. Yang penting penderitaan saya bisa apa? Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Itu yang dipergumulkan. Namanya bergumul itu nggak gampang. Itu yang diusahakan. Usahakannya setengah hati, enggak. Segala tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan yang bekerja. Oke? Nah, kenapa saya mau sharing tentang Filemon dan Onesimus? Kalau kita pernah baca ya satu pasal itu di surat Filemon, Filemon ini adalah seorang tuan dan Onesimus adalah budaknya. Oke? Nah, Filemon ini udah jadi murid Yesus. Ya, dan dia adalah salah satu jemaat ya di Kolose. Onesimus belum jadi murid Yesus dan profesi dia adalah budak. Nah, satu artikel mengatakan bahwa Onesimus itu mencuri duit daripada Filemon. Oke, nah karena dia mencuri duitnya Filemon, saya nggak tahu nih, apakah gara-gara Filemon adalah tuan yang nggak adil, ya makanya di Kolose 3 ada dikatakan, hey kalau tuan tuh harus jadi adil dan jujur, ya saya nggak tahu, nggak ada ceritanya, ya. Tapi yang pasti faktanya adalah si Onesimus ini kabur dari rumah Filemon. Kalau sesuai firman ya, nggak boleh tuh, namanya budak kabur itu melanggar sekali. Ya. Nah, Filemon jadi marah karena kabur itu. Jadi marah. Nah, tapi uniknya dalam perjalanan Onesimus kabur itu, dari Kolose, dia itu ke Roma, di mana Paulus lagi di penjara. Jadi bayangkan, Onesimus ini jalan sampai ke Roma, ya udah pasti itu teringat sama laut ya, atau apa, dan sampai akhirnya Onesimus itu bertobat karena firman yang dikatakan oleh Paulus di dalam penjara. Lihat ya, luar biasa. Paulus dalam penjara pun masih tobatin orang aja. Ya, kenapa? Karena dia selalu, itu yang dia pergumulkan, dia yang selalu usahakan itu. Nah, lalu Onesimus jadi mengerti, oke, saya sekarang adalah
anak Tuhan. Saya mengerti sekarang. Nah, jadi Onesimus sekarang dikasih tahu sama Paulus, ya, kita bisa baca di surat Filemon, ya, supaya nanti Onesimus itu kembali kepada Filemon. Nah, tapi segala utang daripada yang dia curi itu, atau dia ambil, atau dia mungkin tipu si Filemon, ya, nanti Paulus yang bayarin. Itu Paulus udah bilang begitu di surat Filemon. Nah, tapi Filemon, tolong, nanti kalau dia udah datang, terima dia selain sebagai budak kamu, tapi sebagai saudara kamu dalam Tuhan. Terima dia. Betapapun kesalahannya menyakitkan kamu, betapapun kurang ajarnya dia di mata kamu, terima dia. Kenapa? Karena dia adalah saudaramu. Lihat ya, Paulus ngurusin orang konflik. Bergumul nggak? Bergumul. Tapi apa? Dia usahakan terus, sekuat tenaga. Kenapa? Karena dia adalah penderita yang akan menyempurnakan penderitaan Kristus dan juga akan menyempurnakan juga orang-orang yang mendengarkan itu. Ya, kita lihat Yesus. Yesus sampai di kayu salib, terus aja menderita. Menderitanya karena apa? Karena si Yudas jual dia. Tapi apakah itu membuat dia tidak mengusahakan terus sampai kayu salib? Enggak. Terus dia bergumul, terus dia berjuang, terus dia berdoa. Supaya apa? Supaya menyempurnakan. Itulah Kristus kita. Ya, Petrus sangkal dia 3 kali. Ya, apakah dia jadi mencak-mencak Petrus? Enggak. Dia justru datangin Petrus lagi setelah bangkit. Ya, kamu mengasihi saya enggak? Kalau kita dalam seperti itu, ya, udah disangkal 3 kali, kita masih datang lagi, do you love me? Ya, itu pasti bergumul sekali. Okay? Tapi yang paling penting adalah, mau nggak kita menderita untuk menyempurnakan penderitaan Kristus, karena Kristus selalu mau jemaatnya bisa sehat secara rohani. Jemaatnya bisa terus bertumbuh dan berkembang dan berbuah. Ya, bahkan hubungan profesi, bahkan di dalam keluarga, bapak sama anak, suami sama istri, itu di Kolose semua dikatakan demikian. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah seperti untuk Tuhan. Mau itu hubungan karyawan sama bos, mau itu hubungan kita partner bisnis. Ya. Yang paling penting adalah apa? Mau nggak kita menderita demi Kristus menyatukan lagi, mendamaikan kembali. Itu yang dia usahakan dipergumulkan. Hari ini, kalau kita bisa punya hubungan yang nggak enak, saya mau kita menjadi penderita. Yang apa? Yang terus-menerus pakai kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk forgive orang. Untuk juga membantu orang yang konflik. Jangan kita biarin aja. Udahlah, mereka-mereka ini yang konflik, terus kita apa? Nggak lakukan apa-apa, nggak usahakan, nggak pergumulkan. No. Ya. Bagaimana kita usahakan? Kita mungkin bisa doa sama dia. Kita mungkin bisa bergumul bersama dia. Kita mungkin bisa cerita tentang firman. Kita bisa cerita kelemahan kita. Kenapa? Karena itulah yang diperjuangkan sekuat tenaga. Amin. Hari ini sesekuat tenaga apa? Sebergumul apa kita? Supaya apa? Satu sama lain kita boleh berdamai sama Kristus. Apakah kita mau jadi penderita? Ya, untuk menyempurnakan penderitaan Kristus dan untuk menyempurnakan juga tiap-tiap orang menuju kesempurnaan Kristus? Ada 2 rahasianya. Ya, untuk kita di dalam terbukanya pintu penginjilan. Kita bisa saja belajar metode penginjilan, gimana cara ngomongnya, gimana cara menyampaikan firman-nya, ayat-ayatnya apa aja. Mungkin kita bisa. Tapi yang paling penting rahasianya adalah apa? Kita harus jadi, yang pertama adalah pekerja dalam gambaran Kristus. Untuk bertumbuh dan berkembang, bukan pekerja gambaran duniawi. Dan rahasia yang kedua adalah kita menjadi penderita yang menyempurnakan penderitaan Kristus, di mana bersukacita melayani satu sama lain. Saya harap ini bisa menyemangati kita dan membuka kita di open door ini untuk pemberitaan firman, dan biarlah kita menjadi pemberita yang berkuasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman Kau Tuhan yang Kau nyatakan Bapak. Buku Kolose Tuhan, surat Kolose luar biasa Bapak. Boleh Tuhan menceritakan Bapak, menyatakan Bapak kebenarannya Tuhan. Kadang di dalam keseharian kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, kita gampang Tuhan bisa worry,
Gampang Tuhan kita bisa fokus sana, fokus sini Bapak, tetapi kita lupa bahwa kami adalah pekerja dalam gambaran Engkau Tuhan. Bahwa yang perlu kami fokuskan adalah bertumbuh dan berkembang, karena itulah ciptaan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan terlena Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kemenangan Kristus Tuhan digagalkan Tuhan oleh hal-hal yang duniawi Bapak. Di Kolose 3 dikatakan Bapak, pikirkan perkara yang di atas Tuhan, bukan perkara yang di bawah Bapak. Terima kasih Bapak untuk mengingatkan kami. Terima kasih untuk menyemangati kami Bapak. Untuk kami bisa menjadi pekerja sesuai gambarannya Bapak. Saya mau berdoa Tuhan untuk setiap brother sisters Bapak. Baik di Bali maupun di Ambon Bapak. Apapun pekerjaan dan profesi kami hari ini Bapak. Biarlah Bapak. Hidup kami yang utama adalah menjadi pekerja sesuai gambaran Engkau Tuhan. Kami mau bertumbuh dan berkembang. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak, kadangkala Tuhan dalam kita memberitakan Injil, dalam kita membimbing satu sama lain, dalam kita mengasihi satu sama lain Bapak. Kadang-kadang kita bisa terjebak oleh konflik, kadang-kadang terjebak oleh kelemahan kami Bapak. Kadang-kadang terjebak oleh masa lalu kami Tuhan. Kadang-kadang terjebak oleh hatinya orang lain Bapak, oleh kebiasaannya orang lain Bapak. Tuhan, ampuni hati kami. Tapi satu sisi Tuhan yang rahasia yang kami mau bertumbuh Tuhan dalam hidup kami adalah seperti Engkau terus Tuhan, setia Tuhan, melayani satu sama lain, bahkan Engkau membasuh, bahkan Engkau datang lagi sama Petrus yang menyangkal Bapak. Biarlah Tuhan kami boleh menderita juga seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami nggak takut untuk menderita seperti itu, justru kami mau tekun, mau konsisten Bapak. Karena kami tahu Tuhan, kuasa pengampunan itu bukan berasal dari kami, tapi dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan roh pengampunan itu justru itu bisa membuat kami damainya luar biasa Bapak. Kami bisa ketemu sama siapa aja dan bisa cerita apa aja Tuhan yang dalam hati kami Tuhan dengan real Bapak, dengan nyata. Tapi tujuannya adalah mengasihi orang itu dan membantu pergumulan orang itu Bapak. Tolong Tuhan, di dalam bulan an open door ini Bapak, biarlah hati kami terbuka, karakter kami terbuka, identitas kami dibukakan kembali Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan Jemaat Ambon juga terus bersuka cita, Engkau cukupkan Bapak. Mungkin dalam masa pandemi ini Bapak ada yang bisa berkekurangan Bapak, ya tolong cukupkan. Begitu juga dengan jemaat di Bali Bapak. Biarlah kami sebagai satu jemaatnya Engkau Bapak, kami boleh saling terus berfellowship dan menambahkan apa yang kurang, menumbuhkan Tuhan dan menyemangati Bapak. Terima kasih segalanya Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.